Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Lillahi ta'ala. Kita hadirkan dalam hati kita niat mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala dengan mendengarkan kajian ilmu agama. Kita melanjutkan kembali kajian kitab As-Sirat Al-Mustaqim karya Al-Imam Al-Harari rahmatullahi alaihi sampai pada perkataan beliau al-iradah. Saya baca, qala al-musannif rahimahullah, al-iradah i'lam anna al-iradata wa hiya al-masyiah wajibatun lillahi ta'ala wa hiya sifatun azaliyatun abadiyatun yukhassisullahu bihal jaiz al-aqli bil wujudi badal al-adam wa bi sifatin duna ukhra wa bi waqtin duna akhar. Al-iradah, sifat yang ketujuh adalah al-iradah. I'lam, ketahuilah, annal iradata wa hiyal masyiah. Jadi yang dimaksudkan dengan al-iradah di sini adalah al-masyiah, karena memang nanti akan disebutkan bahwa al-iradah ini punya makna selain al-masyiah, tapi yang dimaksudkan di sini adalah al-masyiah, yang terjemahannya adalah berkehendak. Sifat berkehendaknya Allah subhanahu wa ta'ala wajibatun lillahi ta'ala, adalah wajib atau pasti bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ya sifatun azaliyatun abadiyatun, dan al-iradah ini adalah sifat yang azali dan abadi. Yukhassisullahu bihal jaiz al-aqli, yang dengan sifat ini Allah mengkhususkan sesuatu yang jaiz secara akal. Jadi yang dengan sifat ini Allah subhanahu wa ta'ala mengkhususkan sesuatu yang jaiz secara akal, yaitu makhluk. Bil wujudi badal al-adam, yaitu mengkhususkan dengan wujud, keberadaan, bukan dengan ketiadaan atau adam. Kemudian wabi sifatin duna ukhra, dengan satu sifat tertentu bukan dengan sifat yang lain. Wabi waqtin duna akhar, dan dengan waktu tertentu bukan dengan waktu yang lain. Kita umpamanya, saya dikhususkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ada, bukan tidak ada. Kemudian di waktu sekarang, di tempat ini, dengan sifat saya yang sekarang ini, bukan yang lain. Saya tidak lebih tinggi, tidak lebih rendah, tetapi dengan ukuran dan tinggi saya yang sekarang ini. Semuanya ini adalah pengkhususan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa burhanu wujubil iradati lillah annahu law lam yakun muridan lam yujad syai'un min hadzal alam li'anna al-alama mumkinul wujud fa wujuduhu laysa wajiban li dzatihi aqlan wal alamu mawjud fa alimna annahu ma wujida illa bi takhsisi mukhassisin li wujudihi wa tarjihihi lahu ala adamihi fa sabata anna allaha muridun sya. Jadi wa burhanu wujubul iradati lillah, dalil wajibnya sifat al-iradah bagi Allah subhanahu wa ta'ala, annahu law lam yakun muridan, bahwa seandainya Allah subhanahu wa ta'ala tidak berkehendak, lam yujad syai'un min hadzal alam, maka tidak akan ada sesuatu pun dari alam semesta ini. Li'annal alama mumkinul wujud. Nah, padahal alam semesta ini adalah mungkin secara akal, adanya ini mungkin secara akal. Tidak pasti maksudnya adalah tidak harus ada. Tetapi yang benar adalah akal ini menerima kalau alam ada, dan akal juga menerima seandainya alam tidak ada. Kenapa unggul salah satunya? Berarti ada yang mengunggulkan, ada yang mengkhususkan dengan salah satu sifat tersebut dan mengalahkan yang lain. Nah, itu adalah sifat iradahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Fawujuduhu laisa wajiban li dzatihi, dan alam semesta ini ya, keberadaannya ini bukan sesuatu yang akal ini mengharuskan keberadaannya, bukan wajib li dzatihi secara akal. Wal alam mawjud, dan alam semesta ini ada, berarti ada yang mengunggulkan. Fa'alimna annahu ma wujida illa bi takhsisi mukhassisin li wujudihi. Nah, dari sini ya, ketika sudah didapati kenyataan bahwa alam ini ada, berarti kita tahu bahwa alam semesta ini tidak akan ada kecuali karena pengkhususan atau penentuan dari mukhassis, zat yang menentukan atau yang mengkhususkan.
yaitu Allah Subhanahu wa taala. Fa'alimna annahu ma wujida illa bi takhsisi mukhassisin liwujudihi wa tarjihihi lahu ala adami. Jadi kita tahu bahwa alam semesta ini berarti ada karena dikhususkan oleh mukhassis, zat yang menjadikan, yang menentukan keberadaannya dan mengunggulkan keberadaannya atas ketiadaannya. Fathabata annallaha muridun syah. Dari sini kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang berkehendak. Terbuktilah bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha berkehendak. Summal iradatu bima'na al-masyiati 'inda ahli al-haqqi syamilatun li a'malil 'ibad jami'iha al-khairi minha wasyarr. Fa kullu ma dakhala fil wujud min a'mali syarri wal khairi wa min kufrin aw ma'asin aw ta'atin fa bi masyiatillahi waqa'a wa hasal wa hadza kamalun fi haqqillahi ta'ala. Li'anna shumul al-qudrati wal masyiati la yakun bi jalalillah. Li'annahu law kana yaqa'u fi mulkihi ma la yasha' lakana dzalika dalil al-ajzi wal ajzu mustahilun 'ala Allah. Kita lanjutkan. Jadi al-iradah, tsummal iradah, jadi sifat al-iradah bima'na al-masyiah, dengan makna masyiah, karena memang kadang al-iradah itu punya makna lain, terkadang punya makna mahabbah, kemudian juga punya makna ar-ridha. Namun yang kita maksudkan di sini adalah al-masyiah. Makanya beliau menegaskan bima'na al-masyiah, yaitu berkehendak. Inda ahlil haqqi, menurut para ulama yang berada di jalur kebenaran, syamilatun, menyeluruh, mencakup, li a'malil ibad, seluruh perbuatan para hamba, jami'iha, tanpa terkecuali, semuanya, al khairi minha wasyarr, yang baik maupun yang buruk. Mengapa demikian? Karena apabila hanya sebagian saja, karena apabila dikhususkan kepada sebagian perbuatan makhluk, berarti nanti akan konsekuensinya adalah Allah Subhanahu wa taala butuh kepada yang mengkhususkannya dengan hal tersebut. Dan ini menjadikan Allah hadis, dan ini tidak bisa diterima oleh akal. Fa kullu ma dakhala fil wujud min a'mali syarri wal khairi, jadi segala sesuatu yang masuk ke dalam keberadaan, asalnya tidak ada, kemudian menjadi ada, masuk ke dalam keberadaan, min a'mali syarri, dari perbuatan yang buruk, wal khairi, dan perbuatan baik, wa min kufrin, dari kekufuran, au ma'asin, atau kemaksiatan, au ta'atin, atau ketaatan, fa bi masyiatillah, semuanya ini adalah dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Waqa'a wa hasal, terjadi. Wa hadza kamalun fi haqqillahi taala, dan ini adalah kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Li'anna syumulal qudrati wal masyiati la yakun bijalalillah, karena kekuasaan dan kehendak yang mencakup seluruh hal merupakan sesuatu yang layak bagi keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi kita sebutkan bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam keberadaan, perbuatan baik, perbuatan buruk, kekufuran, perbuatan maksiat, ketaatan, ini terjadi adalah dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan hal ini merupakan sifat kesempurnaan bagi Allah. Karena kekuasaan dan kehendak Allah ini mencakup segala sesuatu, dan ini merupakan layak bagi keagungan Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu law kana yaqa'u fi mulkihi ma la yasha' lakana dzalika dalil al-'ajzi wal 'ajzu mustahilun 'ala Allah. Jadi seandainya terjadi dalam kekuasaan Allah perkara yang tidak ia kehendaki, ada sesuatu Allah tidak menghendaki, seandainya seperti itu, ada peristiwa Z umpamanya, peristiwa X terjadi, seandainya terjadi tapi tanpa dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini berarti bukti bahwa Allah lemah. Padahal kita tahu bahwa sifat lemah ini mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Wal masyiatu, berikutnya, poin berikutnya, wal masyiatu tabi'atun lil ilmi, ay annahu ma 'alima hudusahu faqad syaa hudusahu wa ma 'alima annahu la yakun lam yasha' yakun. Kemudian disebutkan di sini bahwa sifat masyiah ini adalah mengikuti ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah
ma 'alima hudutsahu faqad syaa hudutsahu. Jadi perkara yang diketahui oleh Allah terjadi, berarti perkara tersebut dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala terjadi. Wa ma 'alima annahu la yakun lam yasha' yakun. Sesuatu atau perkara yang Allah Subhanahu wa taala mengetahui perkara tersebut tidak akan terjadi, maka berarti perkara tersebut tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini maksud perkataan ulama bahwa al-masyiah ini mengikuti sifat masyiah ini mengikuti ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tetapi tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang terjadi pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya. Nabi Ibrahim berusaha untuk melaksanakan perintah itu, tetapi karena tidak dikehendaki oleh Allah, maka penyembelihan itu tidak terjadi. Nabi Ismail ini selamat. Nabi Ismail ini selamat, tidak jadi disembelih dan digantikan oleh domba yang bagus dari surga. Makanya di sini beliau mengatakan walaisatil masyiatu tabi'atan lil amri bidalili anna Allah Ta'ala amara Ibrahim bidzabhi waladihi Ismail walam yasha' lahu dzalik. Jadi masyiah ini tidak identik dengan perintah, tidak ada kaitannya dengan perintah. Jadi apa yang dikehendaki oleh Allah boleh saja tidak diperintahkan oleh Allah, dan apa yang diperintahkan oleh Allah boleh saja tidak dikehendaki oleh Allah. Jadi sebaliknya seperti itu. Bidalili anna Allah Ta'ala, dengan dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala amara Ibrahim, memerintahkan kepada Nabi Ibrahim bidzabhi waladihi Ismail, untuk menyembelih putranya Ismail. Walam yasha' lahu dzalik, tetapi hal ini tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, ya tidak akan terjadi. Fa in qila kaifa ya'muru bima lam yasha' wuqu'ahu, kalau seandainya ada yang bertanya, apabila dikatakan bagaimana Allah memerintahkan sesuatu yang tidak ia kehendaki terjadi, fal jawab, maka jawabannya adalah annahu qad ya'muru bima lam yasha', yaitu boleh terjadi terkadang Allah memerintahkan sesuatu yang tidak ia kehendaki. Jadi terkadang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu yang Allah tidak menghendakinya. Kama annahu alima biwuqu'i syai'in minal 'abdi wa nahahu min fi'lihi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengetahui ada sesuatu yang bakal terjadi kepada seorang hamba, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala melarang hamba untuk melakukan perbuatan tersebut. Jadi kita tahu bahwasanya di dunia ini ada sebagian orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mengetahui kalau mereka bermaksiat. Sebelum terjadi Allah Maha mengetahui. Allah mengetahui hal itu, namun demikian Allah mencegah para hamba untuk mengerjakan hal itu. Jadi makanya ini penting pembahasan seperti ini, karena sebagian orang itu memahami bahwa Allah itu hanya menghendaki perkara yang baik, perkara yang buruk tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi itu adalah merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang baik, yang buruk, yang taat, yang maksiat, yang iman, yang kufur, semuanya adalah terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja yang baik ini dicintai, diperintahkan, diridhoi, sedangkan yang buruk tidak dicintai, tidak diperintahkan, dan tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan karena diperintah kemudian otomatis dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tadi sudah kita sebutkan kisah yang terjadi pada Nabi Ibrahim dan putranya Ismail. Allah memerintahkan melalui mimpi untuk menyembelih putranya. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah terjadi? Tidak. Karena memang kehendak Allah ini tidak identik dengan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi ini kajian kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kajiannya ringkas, sederhana, mudah-mudahan dipahami sebagaimana mestinya.
pantau terus kajian yang diselenggarakan oleh Yayasan Syamah. Mudah-mudahan kita diberikan umur panjang dan kita diberikan kekuatan untuk mengisinya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.